Assalamualaikum semuanya. Di sini aku mau menjelaskan beberapa kasus dan strategi penyelesaiannya. Kasus pertama, masjid di kota kecil tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan edukasi. Meskipun memiliki potensi strategis, masjid hanya ramai pada waktu sholat tertentu. Sementara kegiatan pendukung seperti kajian, program pemuda, dan layanan masyarakat minim atau tidak ada. Hal ini mengakibatkan kurangnya peran masjid dalam membangun masyarakat yang religius, sehat, cerdas, dan sejahtera. Rencana strategis meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat spiritual masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam ibadah serta aktivitas keagamaan. Program strategis yang pertama menghidupkan ibadah berjamaah di masjid, mengajak masyarakat lebih aktif sholat berjamaah, terutama subuh dan isya, lalu melaksanakan kajian rutin mingguan, menyelenggarakan pengajian setiap minggu dengan tema yang relevan dan menarik, seperti tema menjadi muslim produktif di era digital, komunikasi harmonis dalam rumah tangga islami, dan adab suami istri dalam Islam. Yang kedua, kajian pemuda kreatif, mengadakan kegiatan berbasis diskusi dan pembelajaran islami dengan pendekatan yang santai, relevan, dan interaktif untuk menarik perhatian generasi muda, mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan pemuda seperti membangun karakter pemimpin dalam Islam, hijrah di era digital, mengenal Islam lebih dalam. Yang ketiga, program kunjungan jamaah. Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial antar jamaah melalui kunjungan kepada yang membutuhkan perhatian seperti jamaah yang sakit, lansia, atau kurang mampu. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian dalam komunitas masjid. Rencana strategis untuk meningkatkan kesehatan rohani dan jasmani jamaah di masjid. Tujuannya membantu jamaah menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani melalui program-program yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang pertama, program kesehatan untuk jasmani. Senam Sehat Islami menyusun program senam sehat atau olahraga ringan seperti yoga yang bisa dilakukan di area lapangan terbuka masjid. Kegiatan ini melibatkan keseluruhan keluarga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kedua, penyuluhan kesehatan, penyuluhan gizi dan pola makan sehat, mengundang ahli gizi atau tenaga medis untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pola makan sehat dalam Islam, serta cara menjaga tubuh melalui makanan yang halal dan baik. Selanjutnya, program kesehatan rohani. Yang pertama, kegiatan penguatan iman dan spiritual, mengadakan kajian tentang kebersihan hati, ikhlas, sabar, tawakal, dan pentingnya zikir untuk menenangkan hati. Manfaatnya untuk meningkatkan ketenangan batin, memperkuat spiritualitas, dan meningkatkan kedekatan dengan Allah melalui kebersihan hati dan zikir. Strategi kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Yang pertama, program pendidikan Al-Quran dan tafsir. Manfaatnya untuk membantu jamaah memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan pemahaman agama yang lebih mendalam. Yang kedua, kelas pendidikan agama dan akhlak. Manfaatnya untuk membangun karakter Islami pada jamaah, meningkatkan etika sosial, dan memperkuat sikap toleransi serta keadilan. Yang ketiga, seminar keilmuan Islam dan sains. Manfaatnya untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya, ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah. Yang pertama, program kewirausahaan dan pelatihan keahlian.
Manfaatnya untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan jamaah, khususnya pemuda, serta memberdayakan ekonomi umat dengan bisnis berbasis prinsip Islam. Yang kedua, bazar dan pasar UMKM di masjid. Manfaatnya untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan jamaah, dan memberikan peluang usaha bagi komunitas sekitar. Kasus kedua, Ustadz Hasan adalah guru di sebuah sekolah Islam terpadu yang dikenal cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, gaya mengajarnya yang keras membuat beberapa murid merasa tidak nyaman dan takut untuk bertanya. Orang tua siswa menginginkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleransi. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama, mu'alim atau pengajar. Pendidik harus mengajarkan ilmu agama secara jelas dan aplikatif, serta menjadi teladan dalam mengamalkan ilmu. Contohnya, menggunakan contoh sehari-hari untuk menjelaskan konsep agama. Yang kedua, murabbi atau pendidik akhlak. Pendidik membimbing siswa untuk memiliki akhlak yang mulia dan perilaku yang baik. Contohnya, mengajarkan adab bertanya dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, muzakir atau pemberi nasihat. Pendidik memberikan nasihat agar siswa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan. Contohnya, memberikan motivasi tentang istiqomah, beribadah dengan cerita dari Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama, mu'alim atau pengajar. Pendidik harus mengajarkan ilmu agama secara jelas dan aplikatif, serta menjadi teladan dalam mengamalkan ilmu. Contohnya, menggunakan contoh sehari-hari untuk menjelaskan konsep agama. Yang kedua, murabbi atau pendidik akhlak. Pendidik membimbing siswa untuk memiliki akhlak yang mulia dan perilaku yang baik. Contohnya, mengajarkan adab bertanya dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, muzakir atau pemberi nasihat. Pendidik memberikan nasihat agar siswa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan. Contohnya, memberikan motivasi tentang istiqomah, beribadah dengan cerita dari Al-Quran dan hadis. Kegiatan atau metode pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan islami. Yang pertama, diskusi kelompok. Membagi siswa untuk berdiskusi tentang topik Al-Quran atau hadis untuk melatih berpikir kritis dan kerjasama. Contohnya, diskusi tentang penerapan ajaran Islam dalam kehidupan modern. Yang kedua, cerita Islami. Menggunakan kisah para nabi untuk mengajarkan nilai akhlak dan kebijaksanaan. Contohnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan sabar dan tawakal. Yang ketiga, praktik ibadah bersama. Mengajak siswa beribadah bersama untuk mengaplikasikan teori dan pererat hubungan emosional. Contohnya, sholat berjamaah di masjid sekolah atau zikir pagi sebelum pelajaran. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama yang membawa rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta, termasuk umat manusia, makhluk hidup, dan lingkungan. Prinsip ini mengajarkan agar umat Islam berperan dalam menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan di dunia dengan berlandaskan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai antar sesama tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada hukum Islam, yang melibatkan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan kegiatan haram lainnya, serta mendorong transaksi yang saling menguntungkan, berbasis pada kepatuhan terhadap hukum syariah. Contohnya, termasuk perbankan syariah, zakat, dan investasi halal. Pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sah secara agama
antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis, berdasarkan prinsip saling mencintai, menghormati, dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Pernikahan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan spiritual. Islam memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga.